Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, ikhwani ikhwatillah rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak dapat kita hitung-hitung berapa jumlahnya. Kemudian salawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwani ikhwatillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato dengan tema 4 tipe manusia dalam menghadapi musibah. Belakangan ini berbagai macam musibah dan bencana melanda silih berganti di bumi persada pertiwi. Mulai dari gempa, longsor, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Ditambah pandemi COVID-19 ini nampaknya juga belum mereda. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa setiap ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesudah ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Lalu Allah mengulanginya kembali. Sesungguhnya sesudah ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Ikhwani ikhwatillah rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menguraikan 4 tipe manusia dalam menghadapi musibah. Sebagaimana yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah golongan orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang selalu berkeluh kesah terhadap setiap keadaan. Dia selalu mengadu, namun bukan kepada Allah, melainkan kepada sesama manusia. Ia selalu meratapi hari-hari, bahkan tidak jarang ia bertindak di luar batas untuk melampiaskan amarahnya. Hal ini karena orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang lemah imannya dan akalnya. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang sabar atas musibah yang menimpanya dengan cara menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengundang amarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menahan lisan dari berucap kata-kata yang tidak disukai oleh Allah, mencegah perbuatan dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Orang yang sabar dalam menghadapi musibah senantiasa berdoa kepada Allah agar menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpanya dan berharap pahala yang ada padanya. Di saat yang sama, ia mengambil sebab dan upaya agar musibah itu berlalu darinya, dan meyakinkan diri bahwa musibah yang ditimpakan tidak melebihi dari batas kemampuannya. Sebagaimana dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang ridha,
yaitu mereka yang berlapang dada ketika musibah menimpanya. Orang yang ridho atas musibah sangat menyadari bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Ketika ditimpa musibah seolah-olah dia tidak merasa mendapat musibah. Derajat ridho atas musibah tentu lebih tinggi tingkatnya dari sikap sabar. Kemudian yang keempat adalah kelompok orang-orang yang bersyukur. Aneh kedengarannya ya. Ditimpa musibah kok malah bersyukur. Ditimpa musibah kok malah berterima kasih. Ya, memang demikian keadaannya kelompok orang ini. Baginya musibah adalah sesuatu yang mengasyikkan. Dia seakan-akan menikmati, memadu kasih dengan Tuhannya di saat tertimpa musibah yang bagaimanapun bentuknya. Malah kalau bisa dia berharap agar musibah itu tidak lekas hilang darinya. Yang menempati derajat ini adalah para nabi dan rasul, wali-wali Allah, orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang mendalam. Ikhwani ikhwatillah rahimakumullah. Itulah tadi 4 tipe manusia dalam menghadapi musibah. Maka kalau kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberinya musibah, kira-kira kita masuk kelompok yang mana? Apakah kita masuk kelompok orang yang pertama? Na'udzubillah. Berarti kita masuk kelompok orang yang imannya bermasalah. Ataukah kelompok yang kedua? Ya, paling tidak ke dalam kelompok inilah sikap kita. Bersabar atas musibah. Ini adalah sikap wajib bagi seorang mukmin. Ingatlah pesan Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Salah kata perbuatan mohon untuk dimaafkan. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.